bersama-sama di dalam Mazmur, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasalnya yang ke-46, mulai ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil judul perenungan berdasarkan judul kebenaran firman Tuhan yang diberi oleh lembaga Alkitab, yaitu Allah Kota Benteng Kita. Bapak, Ibu, sahabat, saudara sekalian dimanapun kita berada, kalau kita mempelajari dalam sebuah kerajaan selalu ada namanya benteng yang dibangun, ya. Ada benteng yang dibangun mengelilingi wilayah kerajaan atau kota tersebut. Kemudian benteng ini dibangun, maksudnya apa benteng ini dibangun? Benteng ini dibangun untuk menjadi suatu tempat perlindungan. Jadi apabila ada serangan musuh, apabila ada serangan lawan-lawan yang datang mau menyerang kota atau kerajaan itu pada waktu itu, maka benteng ini akan menjadi kekuatan. Benteng ini akan menjadi tempat perlindungan untuk menghadang musuh masuk menyerang benteng. Makanya benteng biasanya dibangun tinggi. Dibangun dengan tembok yang tebal, agar supaya apa? Benar-benar memastikan bahwa kota atau kerajaan yang ada di dalamnya itu aman dari serangan musuh. Nah, penulis kitab Mazmur, ya, terutama Raja Daud, banyak sekali menggambarkan tentang Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap umatnya melalui penggambaran Allah sebagai kota benteng, ya. Nah, karena itu pada pagi hari ini bagaimana supaya kita dapat memahami, betul bahwa Allah itu adalah kota benteng dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang keempat dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, orang yang memiliki iman kepada Allah bukan berarti bahwa tidak akan ada goncangan-goncangan dalam kehidupannya, ya. Karena itu ketika kita mau memahami Allah adalah kota benteng dalam kehidupan kita, makanya pertama kita perlu memperhatikan bahwa dari ayat 2 sampai ayat 4 yang kita baca, terkadang Allah mengizinkan goncangan-goncangan terjadi dalam hidup kita supaya kita benar-benar tahu dan memahami bahwa Allah adalah kota benteng kita.
Kita sadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, saya katakan tadi bahwa bukan berarti bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan tidak akan ada goncangan dalam kehidupan kita. Terkadang kita diizinkan oleh Allah untuk menghadapi goncangan demi goncangan dalam hidup kita. Dan melalui goncangan-goncangan tersebut, Allah ingin mengajar kita. Allah ingin kita tahu sesuatu. Ya, Ia ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidup kita melalui setiap goncangan-goncangan kehidupan yang kita alami. Nah, melalui kegoncangan-kegoncangan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, Ia ingin supaya apa? Melihat iman kita kepadanya. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat pendengar, bahwa melalui goncangan, melalui masalah, melalui pencobaan yang kita alami, Tuhan ingin melihat iman kita. Adakah kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita, ya? Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat memahami Allah yang adalah kota benteng dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi, terkadang Allah mengizinkan goncangan terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat memahami bahwa Allah adalah kota benteng kita, dan supaya iman kita dapat dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ya, kita perlu menyadari bahwa di dalam ayat 6 dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, dari ayat 6 ini pemazmur ingin menekankan bahwa ketika Allah ada di dalam, maka perlindungan dan kekuatan sempurna ada juga di sana, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Saat kita mengizinkan Allah hadir dalam hidup kita, maka kita tidak perlu takut akan segala goncangan yang ada. Nah, di dalam ayat itu juga, ayat 6 ini dikatakan bahwa Allah menolongnya menjelang pagi. Nah, mengapa menjelang pagi? Mengapa tidak tengah malam atau sore atau siang, ya? Nah, dari ayat ini kita mempelajari bahwa pemazmur ingin mengungkapkan bahwa Allah punya otoritas terhadap waktu. Dan Allah juga tahu kapan saat terbaik untuk menolong kita. Nah, pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat. Meski seringkali menurut kita manusia, menurut pikiran kita itu pertolongan Allah kadang terlambat. Nah, itu pikiran kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat. Dalam beberapa bagian firman Tuhan, kita juga mendapat melihat bahwa Tuhan tahu saat-saat terbaik untuk menolong. Ya, Tuhan tahu saat terbaik untuk membangkitkan Lazarus. Tuhan tahu saat terbaik kapan menolong Petrus, kemudian menolong perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Jadi Allah punya waktu yang tepat, yang terbaik, sekalipun menurut kita manusia kadang waktu Allah mungkin kurang tepat. Tetapi sebenarnya yang betul adalah bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat 11 kita membaca bahwa di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Nah, kata diamlah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat dimanapun berada, juga dapat diartikan menjadi tenang. Nah, menjadi tenang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui bagian ini, pemazmur mau menekankan untuk kita mengizinkan Allah. Di saat kita menjadi tenang, kita mengizinkan Allah untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara Allah, dengan caranya, ya. Kita membiarkan Allah untuk menolong kita dengan cara Allah, bukan kita yang menolong Allah dengan cara kita. Nah, banyak kali ketika kita ada persoalan, ketika ada masalah, kita bukan diam, bukan menjadi tenang, tetapi kita berupaya supaya kita menolong Allah dengan cara-cara kita. Padahal kita harus membiarkan Allah menolong kita dengan cara Allah, ya. Karena pasti cara Tuhan adalah yang terbaik. Seringkali kita ketika diperhadapkan dengan masalah, kemudian masalah itu berkecamuk dalam kehidupan kita, kemudian ada pemikiran-pemikiran yang datang ke dalam kehidupan kita melalui persoalan, melalui masalah yang kita hadapi, ya. Kadangkala kita bukan diam, tetapi kita malah bersungut-sungut, kita malah mengeluh, kita malah datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan kayaknya seperti ini yang harus terjadi, kayaknya mesti begini, kayaknya mesti begini. Kita yang memaksa Tuhan menolong kita dengan cara kita. Padahal kita harus mengambil sikap ketika kita berada dalam setiap persoalan untuk menjadi tenang dan membiarkan Allah menolong kita dengan cara Allah. Kemudian dalam ayat yang ketiga dari pembacaan kita di Mazmur pasal 46 dikatakan di sana, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, jika Tuhan kita jadikan sebagai kota benteng kita, maka kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini. Bagian yang keempat adalah kita tidak usah takut, ya, menjalani kehidupan ini. Dikatakan di sana bahwa sekalipun bumi berubah. Nah, kita tidak dapat memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, perubahan-perubahan alam dan sebagainya. Dan saat ini juga yang kita alami ketidakpastian dalam keadaan di dunia. Namun percayalah sebagaimana firman Tuhan, ketika kita menjadikan Allah sebagai kota benteng kita, kita tidak usah takut. Dalam peristiwa yang dicatat di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-7, ketika murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, ya, kita tahu bersama kisah ini, ya, mereka berada dalam keadaan yang takut. Dan pasti juga ketika kita berada di posisi atau di situasi itu, mungkin kita juga berada dalam posisi yang sama, yaitu merasa takut, ya. Namun Yesus yang ada bersama-sama pada waktu itu, ya, sungguh luar biasa. Dia mengatakan apa? Tenanglah, aku ini jangan takut, ya. Melalui kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini jangan takut, ya. Ketika murid-murid sedang menghadapi keadaan yang menakutkan pada waktu itu, yang disampaikan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus dari kata ini, dari kalimat ini, tenanglah, aku ini jangan takut. Di situ dikatakan tenang, ya, tenanglah, tenang, ya. Kata ini dari pernyataan Tuhan Yesus ini sangat penting, ya. Mengapa? Karena dalam ketenangan maka kita dapat berpikir dengan jernih. Ya, dalam ketenangan kita dapat mengetahui siapa yang datang untuk menolong kita. Ya, kadangkala kalau situasi
mau diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, membuat akhirnya kita bukan tenang, menjadi panik, dan kadangkala akhirnya terdapat penyesalan di akhir. Karena apa? Kita mengambil keputusan atau tindakan pada saat kita sedang berada dalam keadaan panik atau keadaan takut ataupun keadaan marah dan sebagainya. Kita perlu berada dalam situasi tenang, ya, ketika menghadapi masalah tantangan, karena kita tahu Allah adalah kota benteng kita. Nah, pada saat kita tenang menghadapi situasi yang diperhadapkan kepada kita yang menakutkan, yang sulit, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kemudian kedua dari pernyataan Tuhan Yesus tadi, yaitu aku ini, tenanglah aku ini. Yang artinya bahwa kita tidak fokus lagi kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mau kita berfokus kepada Dia sendiri. Aku ini, ya, bahwa Yesus datang kepada mereka dan guru mereka pada kisah itu mau digambarkan bahwa Tuhan mau berkata, aku ini dan aku bukan hantu, tapi Tuhan, aku ini yang datang kepadamu di tengah peristiwa mereka menghadapi angin sakal pada waktu itu. Ya, dengan fokus kepada Tuhan, maka murid-murid akan dapat melihat sesuatu yang benar. Demikian juga dengan kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kemudian dari pernyataan Yesus itu dikatakan jangan takut. Nah, ketika mereka bahkan kita memiliki ketenangan dan kemudian fokus yang benar kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak perlu takut. Walaupun ada badai yang menghantam kehidupan kita, ada Yesus yang akan datang untuk menolong kita. Kemudian yang kelima, bagaimana kita dapat memahami Allah sebagai kota benteng kita. Dalam ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Mazmur 46 ini ditulis dari sebuah pengalaman bersama Allah. Ya, penulis Mazmur ini ingin menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya ditolong oleh Tuhan. Pemazmur ingin memberikan sebuah tekanan kepada pembaca atau kita, ya, yang ada pada hari ini, supaya apa? Kita tahu bahwa kita tidak perlu meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena nampak dari pengalaman hidup yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 ini, bahwa bersama Allah akan memberikan suatu keberanian bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup di depan. Karena dikatakan Allah adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti, ya. Sangat terbukti. Kalau kita melihat dalam satu kisah di Alkitab, di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36, bagaimana Daud mengungkapkan pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, ya. Waktu Daud berani menghadapi Goliat, karena Daud belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, ini kita juga perlu, ya. Bagaimana kita dapat memahami Allah itu sebagai kota benteng kita. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita, di mana ada waktu-waktu yang diizinkan Tuhan, ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai macam situasi, dan kita telah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita justru ketika melihat pengalaman-pengalaman itu, kita akan kuat menghadapi pengalaman-pengalaman yang ada di depan kita. Karena kita telah memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita yakini bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Baik dulu kemarin, ya, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia ada dan sanggup untuk menolong kita. Sebagaimana Daud
ketika dia mau menghadapi Goliat. Ya, dia telah memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia menghadapi singa, menghadapi beruang dalam penggembalaannya. Namun, melalui pengalaman-pengalaman itu yang memberikan keyakinan bagi Daud untuk melawan Goliat, karena dia tahu Allah akan menolong hidupnya. Karena itu, di tengah-tengah situasi goncangan-goncangan yang kita alami, kehidupan, perubahan-perubahan yang tidak menentu yang kita hadapi, keadaan di sekitar yang mungkin kita merasa tidak ada kepastian, apalagi mengenai wabah, virus COVID-19 ini, kapan berakhirnya? Kapan ya? Namun percayalah, ketika kita menjadikan Allah sebagai kota benteng kita, ya, kita perlu memahami bahwa terkadang Allah izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita. Kemudian Allah tahu saat yang tepat untuk menolong kita, ya. Ingat, waktu kita, ya, bukanlah waktu Tuhan, dan waktu Tuhan kadang-kala juga bukan waktu kita. Kemudian kita perlu berada dalam situasi atau sikap hati yang tenang menghadapi segala keadaan, supaya kita bisa juga, di bagian Alkitab yang lain berkata, ketika kita menjadi tenang, maka kita bisa berdoa, kita bisa memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kemudian kita tidak perlu takut, ada Tuhan, ya, sekalipun rasa takut itu sering datang dalam hidup kita, ya, tidak dapat kita pungkiri. Namun rasa takut yang datang harus dikalahkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman hidup masa lalu kita bersama dengan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang telah kita alami dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai ketika ada tantangan di depan, kita lupa akan pengalaman-pengalaman yang lalu di mana Tuhan sudah menolong kita. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong kita lagi. Tidak, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinilah bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai kehidupan kita. Selama kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita, dikatakan bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita saat ini akan kembali membangkitkan iman kita untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Maka kita akan mengalami perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, biarlah firman yang kami dengar akan tertanam dalam hati setiap kami. Kami tetap terus menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, kami tahu Engkau ada bersama kami dan pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus.